Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Monica. Maka saya suka berkatekisi sedikit tentang Santa Monica. Santa Monica dinikahkan dengan Patricius, seorang pegawai tinggi pemerintah kota. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Santo Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Patricius adalah seorang kafir yang berwatak buruk, seperti suka mabuk-mabukan, suka naik pitam, dan sering menertawakan iman Santa Monica di dalam mendidik anak-anaknya, khususnya Santo Agustinus. Namun, Santa Monica tidak membantah atau bertengkar dengan suaminya. Ia tak henti-hentinya berdoa agar suami dan putranya segera bertobat dan menerima Kristus. Santa Monica bahkan rela menanggung segala pencobaan hidupnya dengan sabar, lemah lembut, dan berbelas kasih. Imannya yang kuat itu pun berbuah setelah bertahun-tahun lamanya, sebab suaminya pada akhirnya bertobat dan menerima iman Kristiani, lalu dibaptis sebelum meninggal dunia. Sedangkan anaknya Santo Agustinus pun juga bertobat dan pada akhirnya menjadi orang kudus yang sangat berkontribusi bagi perkembangan teologi Gereja Katolik. Di dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus menegaskan agar kita tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan, karena pastinya apa yang mereka ajarkan berasal dari Yesus sendiri. Santo Paulus menulis, sebab itu berdirilah teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Santa Monica adalah contoh dan teladan yang sungguh-sungguh berpegang teguh pada ajaran Yesus. Ia begitu sabar, penuh kasih setia, dan tetap berpegang teguh pada imannya. Sedangkan di dalam bacaan Injil menceritakan bahwa Yesus membangkitkan seorang pemuda dari naik. Ketika Yesus melihat ibu dari pemuda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan sehingga ia membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Cerita ini hendak memperlihatkan bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Tuhan akan menolong kita dengan cara dan juga pada waktu yang tepat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Santo Paulus menekankan tentang berpegang teguh pada ajaran-ajaran mereka atau pada ajaran yang telah mereka ajarkan, dan itu juga merupakan ajaran-ajaran Yesus sendiri. Bahasa lain dari tetap berpegang teguh ialah tetap setia di dalam iman. Santa Monica memberikan teladan yang sangat baik berhubungan dengan kesetiaan iman. Setiap hari ia mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya. Bahkan suaminya menertawakan imannya. Ia juga memiliki seorang anak sulung yang begitu nakal. Tetapi ia tetap setia, berdoa, dan berharap yang terbaik untuk mereka. Puluhan tahun ia berdoa dan berharap untuk pertobatan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun bertobat. Bahkan Santo Agustinus menjadi seorang teolog yang sangat berpengaruh untuk teologi Gereja Katolik. Kedua, mungkin sebagian besar dari kita mengalami pengalaman yang serupa dengan Santa Monica. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan dan derita. Kemudian kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kita belum mendapatkan apa yang kita mau. Lalu mungkin sebagian dari kita menyerah. Bahkan kita menyalahkan Tuhan.
marilah kita belajar dari Santa Monica bahwa tidak setiap masalah harus diselesaikan dengan marah, dengan pertengkaran. Karena itu hanya merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Berdoa dan beriman kepada Tuhan adalah langkah yang bijak. Jika itu kita lakukan dengan tekun dan sabar dan penuh iman, kita pasti akan menerima hasilnya cepat atau lambat. Karena waktu Tuhan tidaklah sama dengan waktu manusia. Tuhan mempunyai segala macam cara untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan juga Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita sebagaimana yang dialami oleh Santa Monica. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia membangkitkan seorang pemuda dari Nain. Kisah ini hendak memperlihatkan bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Namun memang Tuhan memiliki waktu dan cara yang tepat untuk menghadiahkan rahmat dan berkat yang kita butuhkan. Karena itu tugas kita ialah tetap berusaha, tetap terus bekerja keras dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati Anda semua.